Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semangat nggak? Semangat dong, suaranya agak kencang gitu loh. Kalau saya bilang pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Oke, cukup semangat Pak berarti. Oke, alhamdulillah, syukurillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa duduk di sini. Nantinya kita akan berdiskusi. Nantinya kita akan menggali ilmu dari Pak Adi. Kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat amat, tadi sudah disebutkan ya, berpengalaman banyak dan juga sangat istimewa, jauh-jauh dari mana Pak? Dari Gresik, cukup jauh. Jauh-jauh dari Gresik untuk memberikan ilmunya kepada kita. Jadi mari hari ini kita kosongkan pikirannya kita isi dengan ilmunya dari Pak Adi. Hari ini materi yang dibawakan adalah Property Management for High-Rise Building. Seperti yang disampaikan Bu Silvi tadi, bahwasanya kegiatan kuliah tamu hari ini adalah integrasi terhadap kegiatan di lapangan ya. Jadi dosen-dosen sudah memberikan materinya di kelas secara teoritis dan juga hari ini diwadahi oleh pihak AMC dan juga fakultas untuk diberikan materi dari lapangan itu seperti apa. Apakah benar sih yang disampaikan oleh dosen-dosen itu benar adanya kayak gitu, biar kalian lebih mantap untuk belajarnya. Materi yang akan dibawakan adalah Property Management for High-Rise Building. Mungkin teman-teman sudah belajar pada mata kuliah, kita ada pengantar rekayasa sipil, terus saya juga beberapa udah baca materi dari Pak Adi, nanti Pak Adi akan menjelaskan mengenai standar dan juga regulasi, maintain, terus habis itu ada juga MEP plumbing, jadi nanti mohon didengarkan dengan seksama, dan juga di akhir sesi akan kita adakan tanya jawab. Pak Adi juga berkehendak nanti di tengah materi juga ada sesi tanya jawab juga. Jadi tolong lebih fokus untuk agarnya kita berdiskusi. Sedikit kita bacakan, kita lihat dulu untuk CV-nya dari Pak Adi. Ya, Pak Adi ini adalah lulusan dari UWKS ya Pak ya, UWKS dari Surabaya, dan juga beliau lanjut pada S2-nya ada di Untak Surabaya. Satu alma mater kita. Ada di Untak Surabaya dengan fokusnya adalah manajemen konstruksi. Beliau sudah berpengalaman pada berbagai hal di bidang sipil, memulai karirnya di tahun 2008. Iya, tahun 2028. Tadi sebelum kita masuk ke sini sudah cerita, ternyata sebelum beliau lulus S1, ya, beliau sudah memulai karirnya juga. Mulai awalnya ini adalah di admin project ya Pak? Ya, mulainya admin project. Jadi semoga itu juga bisa memotivasi teman-teman mahasiswa ya, bisa sambil-sambil lah. Terus tadi juga diungkapkan setelah S1 lulus, beliau langsung gabung di Ciputra. Langsung digabung di Ciputra. Keren banget ya. Teman-teman udah tahu kan Ciputra, Mall Ciputra, pernah ke mall nggak? Surabaya, Mall besar Ciputra, itu bagian dari Pak Adi juga masuk dalam kegiatan timnya seperti itu, Mall Ciputra. Kita tahu Ciputra itu perusahaan yang cukup premium ya Pak ya, cukup premium, dan Pak Adi sekarang adalah gabung di Head of Department Operational and Tenancy di JO Ciputra Mentari Propertindo. JO Ciputra Mentari Propertindo ini merupakan anak perusahaan dari Ciputra. Ya, benar seperti itu. Dengan fokus Pak Andi adalah ada pada Head Office Departemen Operasional Tenancy, beliau mengatur mengenai kegiatan propertinya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Adi secara mendetail bagaimana sih proses pelaksanaannya pembangunan gedung high-rise building, khususnya ada pada property management. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, kita langsung aja masuk pada sesi intinya. Pak Adi silahkan mempresentasikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mas-mas, mbak-mbak, atau saya nyebutnya adik-adik apa mas-mas, mbak-mbak ini ya. Ada yang sudah bapak-bapak ini, yang mahasiswanya. Jadi,
Selamat pagi sekali lagi buat adik-adik mahasiswa Universitas Kediri di Kota Kediri. Pada pagi hari ini, sebelum saya lanjut ke materi, kata orang Surabaya itu tak kenal maka tak diajak ngopi. Ya, kalau tak kenal maka tak sayang kok rasanya bukan etis saya lagi di sini, Bu. Jadi harapan saya, kesempatan saya di sini bisa berlanjut. Kalau adik-adik mahasiswa pengen main di Surabaya, pengen kunjungan di Surabaya, barangkali adik-adik yang laki-laki pengen main bola di Surabaya, monggo silakan. Saya dengan senang hati memfasilitasi, pengen main di lapangan yang bagus atau lapangan yang menengah, monggo. Saya insya Allah bisa memfasilitasi itu. Jadi saya sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Adi Aprianto. Saya dari kecil dilahirkan dari orang Jawa, hidup juga di tanah Jawa, tapi kerja di lingkungan Cindo. Ya, sudah tahu nggak Cindo ya? Di sini ada yang Cindo apa enggak ini? Ada. Jadi alhamdulillah saya sejak lulus SMA itu 2008, saya langsung kerja di kontraktor pemerintahan yang mengerjakan proyek-proyek PU. Saya berangkat dari administrasi proyek berangkatnya. Sampai semester 4 saya moving masuk ke kontraktor swasta BUMN. Saya mulai mendalami ilmu yang di lapangan. Kebetulan saya waktu S1 pekerjaan yang saya pegang adalah pekerjaan infrastruktur, pekerjaan perawatan jalan, saluran, cut and fill, lebih banyak di cut and fill. Kemudian setelah menerima ijazah S1, saya langsung direkrut oleh Ciputra dengan proses rekrutmen yang sesuai standarnya perusahaan. Alhamdulillah bisa masuk dan bertahan kurang lebih 2 tahun lah, hampir 2 tahun, karena ada moving ke Manado, sudah saya jelaskan ke diri tadi. Saya milih moving lagi, saya sempat di kontraktor lagi sebentar, saya pengen ke properti lagi. Akhirnya saya di properti di PT Podojoyo itu saya pegang proyek warehouse sama shop house, pergudangan, komplek pergudangan dan ruko yang prosesnya benar-benar saya mulai dari awal, mulai dari pembebasan lahan, perataan lahan, persiapan lahan sampai BASD 1. Apa itu BASD 1? BASD 1 itu proses serah terima dari penyedia jasa ke pengguna jasa, artinya ke kontraktor menyerahkan ke owner atau developer. Setelah itu saya moving lagi ke dunia property management high rise building. Saya masuk di Intiland itu kurang lebih tahun 2018. Di sana saya baru terlibat langsung dari set project sampai dibentuknya itu pengelolaan gedung atau property management itu sendiri. Jadi proses handover dari orang project ke departemen project sampai ke property manajemennya seperti apa, insya Allah saya sudah menjalani langsung. Dan sekarang ternyata dipanggil lagi oleh Ciputra, ditawari lagi di Ciputra untuk di set barunya yang di Wiyung Surabaya, Citraland Vitorio, itu saya pegang langsung operasionalnya. Jadi property management itu ada apa saja sih di dalamnya, ada kegiatan seperti apa, dan mahasiswa teknik sipil ini nanti dibutuhkan sebagai apa. Itu mungkin nanti akan saya jelaskan gambaran umumnya seperti apa. Langsung ke next. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, di slide pertama saya langsung memberikan statement bahwa manajemen konstruksi itu tidak sama dengan manajemen properti. Kenapa kok nggak sama? Kenapa kok tidak kurang dari? Kan gitu. Jadi manajemen konstruksi secara implementasi di lapangan, orang lapangan itu bilangnya kalau MK itu adalah kegiatan produksinya sebuah proyek.
kegiatan produksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai handover untuk sebuah proyek konstruksi. Proyek konstruksi itu ada proyek gedung, proyek jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, manajemen propertinya seperti apa? Manajemen properti itu tahapan selanjutnya dari manajemen konstruksi sebenarnya. Jadi gedung kalau sudah dibangun, proyek itu kalau sudah jadi, kalau tidak dikelola dengan baik, gedung itu kan apa? Nggak ada fungsinya. Karena secara ilmu manajemen properti ini adalah sebuah pengelolaan gedung atau proyek konstruksi yang sudah jadi sehingga dibuat menjadi nilai bangunan atau nilai proyek yang tetap tinggi. Karena kita konsennya di high rise building ini ada yang namanya apartemen, retail, office yang akan saya bahas di sini, akan saya kupas lah intinya seperti itu. Next. Nah, ini secara deskripsi seperti ini. Jadi manajemen konstruksi itu proses perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan pengendalian semua aspek yang terlibat dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi, termasuk bangunan, gedung, jalan, jembatan, drainase, dan lain-lainnya. Ini secara deskripsinya seperti ini. Tadi yang saya bilang, concern MK itu adalah di produksinya. Kalau proses ini sudah dilalui, artinya sampai masih dalam manajemen konstruksi. Nah, manajemen properti itu seperti apa? Next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi manajemen properti itu pengelolaan sebuah properti agar memiliki nilai yang lebih tinggi, mulai dari masih berupa tanah hingga menjadi sebuah bangunan. Termasuk di dalamnya pengelolaan lahan kosong, pembangunan, penjualan, hingga perawatan bangunan rumah atau apartemen dan bangunan komersil lainnya. Next, Mbak. Nah, ini saya preteli lagi klasifikasi properti. Yang pertama ada properti yang bersifat komersial. Komersial itu seperti apa? Kayak ruko, pusat perbelanjaan, mall. Kalau yang sekarang konsep di Surabaya itu sudah menawarkan ada yang namanya office tower. Jadi office tower itu satu bangunan gedung tinggi di mana di dalamnya ada beberapa area yang dijual atau disewakan, dilengkapi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya kayak semacam coworking space. Coworking space itu area kayak lobby itu, tapi di dalamnya bisa dipakai semua pemilik perusahaan untuk pakai dengan fasilitas wifi yang sangat memadai, itu namanya coworking space. Jadi itu biasanya dipakai di salah satu gedung yang konsepnya memang sebagai office tower. Office tower itu yang paling ramai di Surabaya, ini Ciputra sudah bangun lagi yang fase 3. Fase 3 itu ada di depannya mall. Kalau adik-adik main ke Surabaya, di depannya Ciputra World itu ada satu tower, itu khusus office tower. Jadi di dalamnya tidak ada hunian, tidak ada retail kayak mall, F&B gitu, tidak ada. Full semua konsepnya adalah office tower. Itu bangunan klasifikasi properti dari sisi komersil. Ada juga yang hunian properti itu. Yang paling banyak diketahui di sini kan hunian itu paling rumah tapak. Kalau kita nyebutnya di dunia properti itu landed house. Rumah tapak itu yang rumah ada di napak di bumi. Nah, kalau high-rise yang lagi jadi tren di Surabaya sekarang itu ada apartemen namanya. Apartemen itu apa? Ya rumah susun sebenarnya. Secara legal apartemen itu sama dengan rumah susun. Cuma secara pengelolaan, secara manajemen propertinya itu sangat dibedakan, sangat jauh berbeda. Salah satu contohnya yang paling berbeda itu masalah penataan dan fasilitas yang disediakan. Kalau rusun biasanya dibangun oleh dana pemerintahan, biasanya itu fasilitas paling minimalis ya kayak lapangan, kolam enggak ada. Paling toilet umum itu yang disediakan. Tapi kalau kita sudah nyebut namanya apartemen, itu minimal ada satu kolam renang. Ada yang namanya refugee sekarang. Refugee itu area terbuka di lantai kurang lebih lantai 20-an.
itu dari misalnya jadi satu bangunan itu 32 lantai, paling enggak kita menyediakan area refugi itu di lantai 20 minimal. Jadi area refugi secara praktek di lapangannya itu nanti dipakai untuk assembly point di atas gedung. Tahu ya assembly point ya? Assembly point itu titik kumpul kalau misalnya terjadi kondisi emergency, kayak ada kebakaran, ada gempa, titik kumpulnya adalah di assembly point. Nah, assembly point itu diletakkan di beberapa titik di sekitar gedung. Itu harus disediakan karena merupakan persyaratan pengoperasionalan gedung. Terus ada klasifikasi fasilitas umum. Fasilitas umum itu kayak masjid, kayak rumah sakit, itu semua ada manajemen propertinya. Contoh paling sederhana adalah kalau kita hidup di kampung, kita punya masjid, pasti ada struktural takmir masjid. Betul toh? Di rumah sakit, apa orang rumah sakit itu hanya isinya orang sakit sama dokter? Ya enggak. Pasti ada tim teknisi. Teknisi itu dari orang listrik, sipil juga ada. Secara struktural nanti akan saya bahas di belakang, struktur idealnya manajemen properti itu seperti apa. Terus properti lainnya yaitu industri. Industri seperti yang adik-adik pasti juga tahu, kayak semacam gudang garam di Kediri itu juga salah satu properti yang bersifat atau dikategorikan sebagai industri. Jadi di dalamnya pasti banyak mempekerjakan dari produksi, dari orang teknik juga banyak teknik. Di sana banyak pasti ada teknik lingkungan, teknik ME, elektro segala macam pasti ada. Lah, kita sebagai orang sipil nantinya akan jadi apa sih kalau kita sudah masuk di dunia manajemen properti? Nanti akan saya jelaskan. Next. Nah, kita harus tahu secara alur proses sebuah proyek itu seperti apa. Di kesempatan hari ini saya juga ingin memberikan gambaran mulai dari awal proyek itu ada sampai proyek itu dikelola oleh manajemen properti. Ini siklus proyek, alur proses proyek yang pasti dilalui, pasti. Jadi proyek itu tidak dibangun dengan dasar ujuk-ujuk. Tiba-tiba wis pokoknya bangun, pokoknya jadi. Kalau proyek tidak seperti itu. Proyek itu lahir dari sebuah konsep. Kalau di Surabaya sekarang konsep yang paling digembor-gemborkan adalah konsep green building. Untuk bangunan gedung bertingkat, konsep yang selalu digembar-gemborkan adalah konsep Harris Building. Harris Building, konsepnya adalah green building. Selain tujuan properti itu dibangun, konsep gedung itu juga harus dipikirkan. Nah, salah satu yang paling banyak dikembangkan di Surabaya oleh developer itu green building. Green building itu ada minimal tiga indikator. Yang pertama adalah tepat guna lahannya dulu. Tepat guna lahan ini seperti apa? Tepat guna lahan itu di saat kita mau bangun sebuah gedung bertingkat, harus mempertimbangkan dan harus berkoordinasi dengan perizinan di otonomi daerah setempat, di pemerintahan setempat. Jangan sampai kita mau bangun mall, tapi di situ sudah diplotting oleh Dinas Tata Kota sebagai area industrial. Nggak mungkin kalau adik-adik main ke Surabaya atau main ke Gresik lah, karena skup saya paling banyak itu di Surabaya dan Gresik. Itu kalau kita mau bangun sebuah kawasan proyek, entah itu perumahan, entah itu komplek mixed use, entah itu komplek mall, itu harus mengeluarkan izin tata kotanya dulu. Harus ada yang namanya UKL, UPL, ada yang namanya SKRK namanya. Kalau kita mau punya lahan di situ, kita pengen bangun mall, tapi secara tata kota diperuntukkan untuk sektor industri, izin tata kotanya nggak akan disetujui. Izin set plan-nya atau izin blok plan-nya nggak akan disetujui. Jadi salah satu indikatornya itu. Terus kedua, masalah efisiensi dan konservasi energi. Ini salah satu indikator dari konsep green building. Semakin
kita bisa meminimalisir penggunaan energi, entah energi listrik, entah energi mekanik di dalamnya, itu sebagai salah satu indikatornya. Semakin kita bisa menekan penggunaan energi, itu nilai skor untuk kategori green buildingnya semakin bagus. Kalau kita melihat di beberapa tower di Surabaya itu kayak koridor fasilitas umum yang menjadi flow keluar masuknya pengunjung, flow keluar masuknya penghuni, itu sekarang sudah tidak memakai AC. Sudah tidak memakai AC. Loh, apa enggak sumuk? Apa enggak gerah? Salah satu indikatornya green building menurut GBCI itu adalah area koridor sudah tidak wajib menggunakan AC. Yang diandalkan adalah siklus udara keluar masuk di area tersebut. Beberapa perencana yang sudah menerapkan itu ada di Praxis Indeland Tower yang di Jalan Keputaran itu siklusnya hanya dari open space area terbuka. Jadi kalau kita berdiri di koridor, meskipun kanan kiri ini sudah unit apartemen, lift, kita enggak akan ngerasa sumuk. Itu salah satu indikatornya. Secara arsitekturnya seperti apa? Bisa dari kaca selip, bisa dari jendela, atau bisa dari sekarang mainan roster itu. Sekarang kan banyak mainan roster, modelnya sudah cantik-cantik. Itu salah satu indikatornya. Terus yang indikator ketiga adalah sistem pengelolaan limbahnya. Sistem pengelolaan limbah di high-rise building sekarang itu tiap bulan harus ada uji lab. Uji lab itu kita ambil sampling air dari beberapa titik dari STP, pengelolaan limbahnya, dan ada sebelumnya itu harus ada izin pengelolaan limbah cair. Itu nanti akan saya jelaskan di belakang, permit-permitnya apa, itu nanti akan saya jelaskan. Jadi pengelolaan limbah itu standar limbah yang dihasilkan itu minimal statusnya atau status bisa digunakan sebagai siram-siram untuk taman, untuk sumber suplai air bersih di toilet-toilet publik. Itu diperoleh dari hasil pengelolaan limbah cair yang ada di gedung. Itu salah satu 3 indikator yang diterapkan di Surabaya. Terus siklus selanjutnya ada desain rencana. Lah ini tugasnya adik-adik nantinya. Ada gambar arsitek, ada gambar struktur, ada gambar mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, jadi orang teknik sipil itu tidak melulu tugasnya adalah menggambar struktur, tidak melulu menggambar kawasan prasarana, tidak. Suatu saat nanti sampai di dunia kerja, tuntutannya adalah multitasking. Semua harus bisa. Kalau sampai kepingin eksis, gitu loh. Kalau sampai tidak ada effort untuk eksis, sampai dari usia lulus S1 sampai usia pensiun, kan nggak mungkin jadi drafter terus. Nggak mungkin jadi seorang engineering struktur terus. Kalau sampean bisa mengembangkan ilmu sampean di lingkungan kerja sampean, otomatis sampean juga harus bisa menguasai beberapa aspek yang ada di dalam dunia kerja. Ya bukannya sombong, enggak. Saya di Indeland itu salah satu tim teknik pertama yang terlibat proses handover. Nah di situ saya enggak punya wawasan secara detail terkait sistem MEP yang ada di dalam gedung. Sistem MEP di dalam gedung itu sistemnya bukan sesederhana yang ada di rumah. Kalau di rumah itu paling instalasi ME-nya apa sih? Daya 2200, di dalam ada MCB distribusi per masing-masing grup, terus instalasi plumbingnya juga paling instalasi air bersih sama instalasi pembuangan air kotor, itu ya. Pembuangan sama air kotor kalau di gedung itu dibedakan lagi. Ada pembuangan grease trap, kalau itu untuk gedung apa namanya hunian mewah ya, termasuk gedung mall. Grease trap itu penyaring lemak. Jadi ada pipa pembuangan outlet yang ada di dalam unitnya, kemudian disalurkan ke pipa riser, mainline sampai ke bak penampungan grease trap terpusat dari gedung. Dari situ dipompa lagi ke ruang pengolahan limbah.
tidak sesederhana yang kita ketahui di rumah-rumah. Nah, air bersih juga seperti itu. Kalau kita air bersih di rumah itu sederhananya dari tandon dipompa langsung ke kamar mandi. Tapi kalau di gedung dari tandon GWT, groundwater tank, dipompa langsung ke roof dulu, dari roof didistribusikan ke bawah. Bedanya di situ. Jadi dari GWT naik ke roof tank di situ biasanya ada pompa booster turun berapa lantai itu adanya PRV. PRV itu pressure reducer valve. Jadi tekanan yang dari lantai atas, 5 lantai atas itu dari gravitasi, di bawah didorong lagi pakai pompa booster. Nah, tujuannya pressure reducer valve ini sebagai apa? Dia adalah mengatur settingan tekanan yang ada di dalam unit. Jadi kalau tekannya terlalu besar, ya apa? Showernya jebol, rembes. Resikonya seperti itu. Jadi instalasi MEP di dalam gedung tidak sesederhana yang kita bayangkan kalau kita mengurusi proyek perumahan. Poinnya di situ. Nah, dari desain rencana pasti kita nanti melalui proses tender. Proses tender ini melibatkan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Kalau di dunia swasta ya owner istilahnya, owner. Kalau kontraktornya kita nyebutnya bukan rekanan biasanya, main kontraktor atau vendor, sebutannya seperti itu. Kalau di pemerintahan biasanya kan nyebutnya rekanan, Ini di proses tender ini ada 2 sistem, ada tender terbuka sama tender tertutup. Tender terbuka itu yang seperti yang kayak di pemerintahan pakai sistem LPSE, insya Allah masih pakai LPSE ya, Pak Faiz ya. Nah, kalau di swasta kayak di tempat saya itu Ciputra, sistem tendernya sistem tender tertutup. Tender tertutup itu seperti apa? Tender tertutup itu dari tender tertutup itu prosesnya adalah kita sudah mempunyai gambar for construction, for con kita nyebutnya. Dari gambar itu kita nanti akan manggil beberapa kandidat main kontraktor yang akan kita tunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut. Kita jelaskan konsepnya seperti apa, gambarnya seperti apa, goal terakhirnya seperti apa. Setelah itu baru mereka menghitung dan memberikan penawaran ke kita. Nah, nanti di saat penawaran semua sudah masuk, kita baru dari owner ini menyeleksi dari level direksi dan tim pro itu menyeleksi harga yang terbaik yang mana. Harga termurah kalau tender tertutup itu belum jaminan menjadi pemenang. Bedanya di situ. Kalau di LPSE tender terbuka harga murah pasti menang kalau tidak ada cacat secara administrasi. Tapi kalau di pemerintah, di swasta tender tertutup harga murah belum jaminan sebagai pemenang karena ada faktor apa? Faktor like and dislike owner. Kalau saya suka sama owner ini, mantap sama owner ini, meskipun harganya lebih mahal, dia yang saya panggil, dia yang akan saya nego habis-habisan. Di situ bedanya. Di saat sudah ditunjuk pemenang, kalau di swasta itu ada yang namanya kick off meeting. Kick off meeting itu kita panggil dan kita serahkan tanda tangan surat perintah mulai kerjanya. Itu proses tender seperti itu. Baru nanti ada proses pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan dan pengawasan. Nah, ini ada beberapa kontraktor di swasta, developer di swasta itu tidak pakai jasa MK. Kalau di pemerintahan sekarang kan sudah ada mulai perencana itu sudah pakai konsultan, pelaksanaan juga sudah pakai konsultan pengawas. Kalau di swasta itu bersifat opsional. Ada swasta itu MK-nya itu dari orang in-house, jadi orang Ciputranya sendiri yang sebagai MK. Jadi prosesnya mungkin ya lebih simpel daripada proses pakai konsultan dari luar. Karena kalau kita konsepnya pakai konsultan pengawas, itu artinya dia adalah pihak ketiga dari hubungan antara owner dan main kontraktor. Kalau pakai MK, pengerjaan di lapangan, pengawasan pekerjaan di lapangan itu beban penuh ada di konsultan MK. Sebelum pekerjaan itu diterima atau tidak, MK dulu ada pengecekan baru dilaporkan ke pihak kita sebagai owner yang bayar konsultan tersebut. Ini dalam proses pelaksanaan dan pengawasan. Nah, ini proses tahap akhirnya yaitu proses handover. Handover itu proses serah terima ya.
Jadi kalau pekerjaan sudah selesai, kita serah terimakan. Kalau itu tanpa konsultan MK, proses BAST-nya langsung ke pihak owner. Itu nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Nah, tahap terakhir, nah ini yang saya maksud, tahap ke manajemen propertinya. Itu ada tahap maintenance. Next. Nah, ini yang harus benar-benar difahami sama adik-adik mahasiswa. Tahapan handover itu seperti apa tahapannya? Yang pertama ada checklist unit, utility, dan equipment. Unit ini apa? Unit yang bangunan yang sampean awasi, itu unit. Kalau saya kan ngomong high rise building ya, unitnya itu bisa unit apartemen, bisa unit retail, bisa unit office. Itu yang harus di checklist. Nah, indikator checklistnya seperti apa? Indikator checklistnya pertama pasti dari sisi pekerjaan arsitektur sipilnya pasti dicek. Strukturnya sudah sesuai spek apa belum, finishingnya sudah rapi apa belum. Nah, utility-nya seperti apa? Utility-nya, utility itu sistem instalasi yang ada di dalam unit. Kalau kita ngomong unit itu di dalam ruangannya, kalau saya ngomong public area itu di area publiknya. Jadi kayak di koridor, di fasilitas-fasilitas yang disediakan sama gedung, itu termasuk fasilitas publik yang harus juga dicek utility-nya. Terus ada equipment, equipment itu kelengkapannya. Kalau di dalam rumah sederhana, rumah tapak landed house itu yang dicek adalah cuma kelengkapan kunci, handle, keran, shower, kloset, lampu, outlet ME itu yang dicek. Tapi kalau di gedung kelengkapan safety-nya juga harus dicek. Kalau di gedung apartemen itu ada namanya speaker emergency. Speaker emergency ini dilengkapi volume kontrol kalau itu untuk gedung apartemen, kalau itu untuk gedung mall sama office itu harus ada volume kontrolnya. Terus yang kedua ada detektor. Detektor itu bisa smoke detektor, bisa heat detektor. Bedanya apa smoke sama heat? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Terus ada lagi namanya sistem kelengkapan equipment proteksi kebakaran. Kalau di gedung-gedung high rise itu harus ada namanya sprinkle. Tahu ya sprinkle? Ada yang belum tahu? Nanti saya di belakang sudah saya siapkan materinya. Itu juga harus dicek. Jadi kelengkapan proses checklist ini cukup rumit kalau kita ngomong di high rise building. Terus ada yang namanya test commissioning. Test commissioning ini secara implementasi di lapangan itu sedikit di atas tahapan tes fungsi. Tes fungsi. Kalau kita pengetesan standar, kita paling kalau lampu saklar di tombol dan nyala. Ada keran, kita buka, keluar airnya. Itu paling sederhana. Tapi kalau kita ngomong tes commissioning, ini secara standar sesuai template. Kalau di gedung, itu ada power plant istilahnya. Ada ruang LVMDP. LVMDP itu pusat listriknya gedung, low voltage medium panel. Jadi di situ ada satu ruangan gini, itu mulai panel distribusi dari tiap lantai, per berapa lantai, mulai dari panel penerangan, panel power supply, ada panel speaker, panel control room, semua ada di situ. Itu harus dites semua, dites sudah sesuai perencanaan apa belum. Ada yang namanya pump room. Pump room ini pusatnya pompa yang ada di sebuah gedung. Pompa yang kita kenal paling atau pompa Sobli untuk air bersih, pompa tandon. Kalau orang awam itu nyebutnya Sanyo. Padahal Sanyo itu merek ya. Sanyo itu merek, bukan secara nama barangnya. Sanyo itu merek. Sama kayak kita nyebut konblok. Konblok itu kan merek. Padahal produknya adalah paving. Ya toh. Di dalam ruang pompa gedung itu ada pompa transfer untuk air bersih. Ada komponen pompa untuk hidran sistem proteksi kebakaran. Itu ada pompa joki pump, ada electric pump, dan pertahanan terakhir adalah diesel pump. Kalau terjadi kondisi emergency, diesel pump ini sampai nyala, berarti kita sebagai property management tidak bisa memfungsikan IRT itu secara maksimal.
Tahu ya ERT? Ada yang nggak tahu? ERT itu Emergency Response Team. Kalau kita di dalam gedung itu wajib hukumnya, fardhu ain harus ada ERT. Karena kita tidak bisa memprediksi kapan ERT itu terjadi, kapan ERT itu bekerja. Kalau kondisi kita tidak ada apa-apa ya ERT ya standby. Kalau tidak ada kejadian-kejadian kayak kemarin di Tuban kan ada gempa itu, yang bekerja ERT jadinya. Lah ERT ini diisi siapa saja? Ya, seluruh komponen properti manajemen. Nanti akan saya jelaskan komponennya seperti apa. Nah, dalam kondisi emergensi itu kita sebagai pengelola gedung properti manajemen juga harus punya wawasan bagaimana tahapan-tahapan penyelesaiannya, mulai dari membuat isi gedung itu tidak panik sampai misalnya mengevakuasi isinya gedung. Isinya gedung itu tidak barang-barang mati semua, isinya ya kita yang bernyawa. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa mengkondisikan itu, nanti kita yang kena. Nanti kita yang akan diselidiki atau diinvestigasi oleh aparat setempat. Nah, dari tes commissioning kita tahapannya adalah berita acara serah terima. Ada berita acara serah terima 1. Berita acara serah terima 1 ini dari Menkon ke project. Setelah dari project kita ada checklist bersama lagi baru ke property management. Jadi tahapannya 2 kali. Kalau kita di pemerintahan itu kalau tanpa konsultan pengawas kan proses approval pekerjaan kan langsung dari dinas, langsung dari lewat. Kalau pakai konsultan dulu baru dinas. Kalau di gedung dari main kontraktor ke departemen project dulu, baru departemen project ke property management. Nah, apakah kita punya power di tim building management, property management ini untuk tidak menerima pekerjaan tersebut? Bisa. Kita bisa menolak atau kita bisa mereject. Kalau project menerima, departemen project menerima, lah menurut kita sesuai standar kita ini tidak bisa diterima, ya kita coret. Kita tidak mau menerima. Itu kita sebagai orang teknik diperlukan di situ. Standar kualitas bangunan yang ditentukan sama project belum tentu sama dengan standar bangunan yang ditentukan oleh property management. Nanti kita banyak perang di situ. Biasanya seperti itu. Dari berita acara serah terima 1, kita pasti melewati atau masuk ke tahap berita acara serah terima 2. Serah terima 2 itu finalisasinya setelah melewati masa pemeliharaan. Jadi masa pemeliharaan sebuah proyek itu paling rendah atau paling durasinya paling pendek itu 90 hari. Kalau untuk gedung bisa sampai 2 tahun kalau gedung. Jadi bedanya di situ, tergantung skala proyek yang kita tangani. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, struktural property management itu minimal terisi ini. Ada building management, departemen engineering, departemen finance, departemen security, departemen parking, dan departemen housekeeping. Nah, untuk tahap setup. Tahap setup itu tahap di mana kita peralihan dari project ke property management. Itu minimal kita punya 2 departemen ini dulu. Departemen building management ini salah satu tim diantaranya adalah tim serah terima, tim handover. Entah itu handover dari project ke property management, entah itu dari property management ke pemilik unit. Kalau itu gedung apartemen yang sifatnya sudah terjual. Nah, departemen engineering inilah yang tadi saya maksud, perannya anak-anak teknik ada di sini. Nah, sipil itu tujuannya untuk apa kalau di property management? Apakah sebuah gedung kalau sudah beroperasional itu tidak butuh anak sipil? Ada yang bisa jawab? Pasti butuh. Jawabannya pasti. Tadi saya bilang teknik sipil harus punya wawasan di luar teknik sipil juga. Artinya apa? Kita ditempatkan di departemen engineering ini, di situ juga banyak anak teknik. Teknik lingkungan ada yang nanti akan mengurusi limbah. Teknik MEP. MEP itu ada teknik mesin atau teknik elektro yang berhubungan sama arus lemah dan arus kuat. Karena dalam gedung itu bukan arus lemah semua.
di dalam gedung itu ada juga arus kuat. Jadi di barang-barang mekanik yang ada di power plant itu semua dalam monitoring adalah monitoring anak ME yang concernnya di arus kuat. Nah, sipil arsitek di sini ada enggak? Pasti ada. Sipil nanti itu nanti dibutuhkan kalau kita sudah ada building improvement. Nanti saya jelaskan di program maintenance, nanti ada 3 tahapan itu semua perannya adalah anak teknik, bukan cuma anak teknik ME tapi anak teknik sipil dan arsitek juga. Nah, Departemen Finance itu pelengkap lainnya setelah kita sudah mulai setup dan ditentukan kapan kita beroperasional. Gedung jadi itu tidak harus langsung operasional, jadi gedung jadi itu kita harus proses setup sistem, proses setup SOP, proses setup manpower secara ideal, strukturnya seperti apa kita siapkan dulu. Baru rekrutmennya itu yang melalui tahap secara bertahap, tergantung okupansi gedung itu sendiri. Next. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke tahap operasional, benar-benar real pekerjaannya properti manajemen ada di sini. Gedung kalau sudah berdiri, kita harus memastikan 4 syarat ini, 4 syarat keandalan bangunan gedung. Itu ada syarat keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Kita preteli satu-satu di sini. Next. Nah, syarat keselamatan bangunan gedung. Di sini saya sampaikan ada 3 sesuai peraturan undang-undang dan perwali di Surabaya. Itu yang pertama ada kekuatan struktur. Kekuatan struktur itu kita memastikan gedung kita didesain, direncanakan memiliki keandalan dari sisi struktur. Kalau di Surabaya sekarang itu semua konsultan itu selalu memperhitungkan kekuatan struktur termasuk ketahanan terhadap beban gempa biasanya. Itu selalu masuk dalam perencanaan struktur. Terus kedua, kemampuan pencegahan dan penanggulang bahaya kebakaran. Ini hubungannya kaitan adalah fire system protection, nanti akan saya jelaskan di belakang secara detailnya. Terus kemampuan pencegahan bahaya petir. Di rumah-rumah sekarang yang rumah mewah itu sudah masuk skop pekerjaannya ada instalasi penangkal petir. Nah, kalau di gedung bagaimana? Ya pasti ada. Yang di sederhana aja ada, masa di gedung yang high rise seperti itu dengan skala resiko sangat tinggi juga harus dibuat instalasi pencegahan bahaya petirnya. Ini ada izinnya semua. Next. Ini syarat kesehatan. Syarat kesehatan juga ada 3. Yang pertama sirkulasi udara dan pencahayaan. Ini sudah masuk scope of work-nya property management. Kita harus memastikan siklus udara dan pencahayaan di dalam gedung ini dengan kondisi baik. Kedua, terkait sanitasi dan pengelolaan limbah. Ini yang saya bilang tadi. Di saat kita sudah operasional, di saat gedung itu sudah ada penghuni, ada manusia di dalamnya, intinya seperti itu, kita harus memiliki izin pengelolaan limbah. Dan itu secara rutin dan berkala harus dilaporkan ke instansi terkait, ke Dinas Kesehatan. Kalau di gedung seperti itu. Terus yang ketiga, ada penggunaan bahan bangunan. Ini terkait sama material ramah lingkungan, ya toh. Ini harus diperhatikan. Next. Nah, ini terkait kenyamanan, penentuan tata letak dan sirkulasi antar ruang. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah di dalam gedung itu harus ada yang namanya emergency exit. Tahu ya, emergency exit? Atau bahasa paling gampang itu tangga darurat. Nah, ini harus diperhitungkan. Jangan sampai posisi kita gedung unit di sini, tangga daruratnya jauh di sana. Itu jarak tangga darurat secara aturan dari pemerintahan itu per berapa meter persegi luas bangunan itu minimal ada berapa tangga darurat. Kalau di gedung yang saya jalan sekarang itu karena gedungnya bentuknya itu letter L gini, satu sumbu ini kurang lebih 40 meter, sebelah sini 30 meter, itu masing-masing ada tangga daruratnya. Jadi di
di area sini ada kondisi emergency dan harus turun, karena kondisi emergency itu tidak boleh menggunakan lift, harus turun pakai tangga darurat, jadi aksesnya mudah. Itu yang harus diperhatikan. Ini salah satu implementasi di lapangan seperti itu. Terus terhadap pandangan dan kondisi udara dalam ruang. Nah, ini pasti kalau orang di dalam unitnya sendiri, di dalam apartemennya sendiri itu pencahayaan pasti diperhitungkan. Nah, yang jadi concern property management itu di mana? Ya di public fasilitasnya, di koridornya. Di koridornya ini secara tata pencahayaan juga harus diperhatikan. Karena konsepnya mengarah ke green building, maka lampu yang ada di koridor ini tidak 24 jam nyala. Ada settingan timer namanya. Yang dinyalakan itu adalah lampu emergency. Lampu emergency itu letaknya di mana? Letaknya adalah di area-area yang berdekatan sama emergency exit. Itu pasti ada lampu emergency. Kalau sampean-sampean pernah masuk ke gedung, ada downlight seperti ini yang di sampingnya ada kayak LED kecil itu berarti statusnya adalah lampu emergency. Dia nyala akan 24 jam. 24 jam pasti nyala. Itu indikatornya seperti itu. Lah, kalau misalnya terjadi blackout seperti apa? Blackout itu listrik padam. Listrik padam tidak ada backup genset misalnya. Lampu ini tetap harus bisa nyala. Karena di secara instalasinya dia ada perangkat semacam kayak baterai dan itu bisa bertahan 2 jam. Maksimal 2 jam. Jadi kalau kita ada blackout PLN, genset kita misalnya ada trouble nih, hanya bisa nyala itu maksimal 2 jam. Setelah itu dia mati. Rata-rata seperti itu. Makanya kalau sistem backup power itu sangat penting kalau di gedung, backup power. Terus yang ketiga tingkat getaran dan kebisingan. Nah ini masalah getaran dan kebisingan itu tentu ada skala standarnya. Kalau di gedung hunian apartemen, kebisingan maksimal itu 55 desibel atau dB. Kalau di gedung office itu biasanya antara range 60 sampai 65. Kalau di industri itu biasanya maksimal 70. Itu standar regulasi tingkat kebisingan yang ada di office building. Itu yang harus diperhatikan. Next. Nah, ini masalah syarat kemudahan. Syarat kemudahan itu kemudahan hubungan horizontal dan vertikal antar ruang. Hubungan vertikal ini pasti ada namanya transportasi vertikal. Transportasi vertikal itu adalah bisa dari 2 komponen, ada dari eskalator dan elevator. Kalau orang-orang awam itu nyebutnya lift. Lift. Kalau yang eskalator kan seperti ini. Tapi kalau orang awam nyebutnya juga lift. Padahal yang lift itu yang hanya naik turun itu tok. Yang gini itu namanya eskalator. Itu yang harus dipahami. Kadang yang ngapunten, kadang-kadang saya punya saudara di desa itu juga, aku tumpak no lift, tak ajak ke lift. Loh ini duduk lift. Loh ini duduk lift. Loh ini lift. Ayah sampai 2 SKS ayahnya. Jadi masalah istilah teknis seperti ini, kalau kita ngomongnya bukan sama orang teknis, juga kita harus bisa memberikan penjelasan yang baik. Transportasi vertikal itu jumlahnya juga harus diperhatikan. Jumlahnya juga harus diperhatikan. Minimal dalam sebuah gedung itu ada 2 tipe transportasi vertikal. Ada lift barang atau MSL kita nyebutnya. Ada PL, lift passenger. Untuk lift penghuni minimal ada 2. Lah jumlahnya berapa? Ini tergantung komposisi unit yang ada di dalam tower tersebut. Kalau unitnya itu ada 600, kalau di tempat saya yang apartemen yang saya kelola ini ada 670 unit. Itu ada 1 lift barang dan ada 4 lift penumpang, lift passenger. Lift penumpang ini digunakan oleh murni penghuni. Tidak boleh pekerja, tidak boleh pakai unit itu, pakai lift itu. Nah, untuk kegiatan keluar masuk barang itu harus pakai lift barang. Termasuk pekerja-pekerja yang ada mau kerja di dalam gedung juga transportasi vertikalnya harus pakai lift barang. Terus mekanismenya seperti apa? Kalau kita masuk gedung, kita mau kerja di gedung, nanti akan saya jelaskan di belakang juga terkait di regulation yang di property management. Terus kedua,
ada akses keselamatan jiwa dan disabilitas. Salah satu tadi sudah saya sebutkan, ada namanya emergency exit. Di perencanaan gedung yang terbaru itu juga harus kita menyediakan toilet untuk difabel, akses untuk difabel. Kalau sampai masuk ke Surabaya, itu trotoarnya itu sudah dibuat kayak ada mainan gitu lurus itu untuk orang difabel, untuk kursi roda atau orang yang ya non sewu, ada orang buta, ngeceknya di situ. Itu di Surabaya, trotoarnya sudah dikonsep seperti itu di pemerintahan yang baru. Nah, di gedung seperti apa? Di gedung juga sama. Di gedung itu kita minimal harus menyediakan toilet difabel. Itu terpisah dari toilet umum dan itu harus di lingkungan toilet umum. Biasanya ditaruh di samping dan itu luasannya lebih besar daripada toilet yang biasa. Terus ada RAM, namanya RAM difabel. Itu akses untuk selasar gedung. Itu kalau dibuat agak lamsam seperti ini, itu salah satu bentuk syarat gedung untuk menyediakan akses untuk orang-orang difabel. Itu prakteknya di lapangan seperti itu. Terus yang ketiga, ada yang namanya kelengkapan sarana dan prasarana. Tadi saya bilang kelengkapannya apa aja. Kalau gedung hunian itu beda. Rusun sama apartemen itu beda. Ya toh. Kalau di apartemen itu ada namanya kolam renang, gym, shower. Kalau apartemen yang agak mewah lagi ada namanya jacuzzi. Tahu ya jacuzzi ya? Kumkum, tempatnya kumkum. Ya, tempat berendam. Itu ada kalau apartemen mewah itu pasti disediakan. Lah, fasilitas itu bayar apa enggak kira-kira? Apa Mbak? Bayar apa enggak, Mas? Kira-kira? Bayar. Orang awam selalu bilang tidak bayar. Padahal kita sebagai properti manajemen sudah membebankan itu di service charge. Artinya apa? Apa yang kamu pakai di situ? Secara hitung-hitungan itu ada. Biaya maintenance-nya, biaya untuk bayar listriknya itu ada. Kolam secara konsep fasilitas itu tidak boleh sampai nguras air. Secara konsep. Itu di apartemen, di gedung-gedung itu ada namanya ruang balancing tank. Ruang balancing tank itu kalau sampai tahu kolam yang konsepnya apa namanya yang Paris itu saya agak ngeblank. Nah, itu kan ada overflow. Overflow itu air turun ke balancing tank, di situ di treatment baru dipompa naik lagi ke atas. Nah, di air kolam yang sudah ada itu juga di treatment, dikasih kaporit, dikasih apa? Indikatornya dua, menjaga pH dan menjaga kadar klorin. Itu yang diperhatikan. Kadar klorin kalau terlalu tinggi, kita renang sedikit, mata sudah merah. Lah pH kalau tidak dijaga, air itu akan cepat ngelumut, cepat hijau. Jadi di tempat saya untuk treatment seperti itu saya tidak bebankan ke orang in-house, tidak bebankan ke orang engineering saya, tapi saya bebankan ke pihak ketiga. Yang saya bayar tiap seminggu 3 kali harus memberikan treatment, harus jaga. Dan di situ harus ada papan indikator atau signage, hari ini ditreatment oleh siapa, pH berapa, CL berapa. Biasanya itu kalau pH itu kalau nggak salah 7,5, kalau CL itu 1,5, itu indikatornya. Nah, cara ngetesnya seperti apa? Ya, diambil sampling airnya, di situ ada air yang sudah disiapkan, itu ada indikator merah, kuning, sama hijau. Kalau kita sudah di kuning ini, berarti kadar kandungan kimia yang ada di dalam kolam termasuk bagus. Itu seperti itu. Itu orang spesialis pool biasanya, orang spesialis treatment untuk kolam. Next, Mbak. Nah, ini yang saya singgung tadi. Dalam properti manajemen itu ada beberapa regulasi yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu host rule. Host rule ini peraturan yang berhubungan dengan kepenghunian. Kalau konsep gedung kita ada apartemen, retail, dan office, host rule-nya berbeda-beda, harus dibuat sendiri-sendiri. Host rule untuk apartemen sendiri, host rule untuk retail sendiri, host rule untuk office sendiri. Apa sih rata-rata isinya? Host rule ini terkait rata-rata yang dibahas di situ adalah satu masalah komposisi manajemen yang ada di dalam gedung. Kedua, fasilitas yang disediakan gedung itu apa aja. Ketiga, minimal ada regulasi-regulasi yang berhubungan sama fasilitas publik. Itu semua tampil di host rule. Kayak contoh,
kompor yang harus dipakai di dalam gedung apartemen. Itu boleh apa tidak pakai kompor? Kalau misalnya tidak boleh, harus pakai kompor apa? Itu semua tercantum di Gosrul. Kalau apartemen yang diperbolehkan pakai kompor gas, itu wajib menyediakan gas detektor di dalam masing-masing unit. Gas detektor itu fungsinya adalah untuk membaca atau mengindikasi kalau misalnya terjadi kebocoran gas, terjadinya kondisi yang tidak diinginkan kayak meledak, tiba-tiba ada percikan api sehingga langsung terjadi kebakaran. Itu fungsinya detektor. Nah, kalau sudah ada gas detektor, itu harus ada di fasilitas kita harus ada namanya panel gas detektor sendiri. Panel gas detektor itu harus ada di setiap lantai dan dihubungkan langsung ke control room. Itu harus ada. Nah, isi yang lainnya seperti apa? Contoh masalah fasad. Fasad itu tampak luar gedung. Itu harus diatur semua dalam husrul. Kalau kita ngomong di rukun tidak ada aturan seperti itu. Tapi kalau kita sudah ngomong apartemen, semua regulasi yang berhubungan sama tampak gedung, tampak bangunan itu semua diatur. Termasuk di gedung saya memberikan aturan tampak sisi luar kalau mau pasang korden atau roll blind itu harus warna putih. Kalau kamu pakai korden warna biru misalnya, kamu harus ada lapisan fitras yang sisi luar, sehingga kita dari sisi luar gedung melihatnya adalah putih semua. Itu salah satu yang tertuang dan tercantum di Husrul. Itu wajib, itu salah satu indikatornya. Terus ada yang namanya regulasi petunjuk tanggap darurat. Ini biasanya saya berikan dua regulasi ini wajib diberikan dan didistribusikan ke pemilik unit. Kalau proses serah terima minimal ada dua ini, ada Husrul, ada buku petunjuk tanggap darurat. Itu isinya apa? Potensi bahaya yang ada di dalam gedung itu harus dipaparkan semua di situ. Larinya lewat mana? Kalau misalnya terjadi kebakaran, terjadi gempa, terjadi kegiatan keributan misalnya. Karena kita kan pengelola gedung, tidak mungkin dalam gedung itu tidak ada unsur keributan. Kita hidup di kampung aja, tonggoni nyetel musik aja kadang sudah risih kok. Apalagi di apartemen, di mana apartemen ini dindingnya ini biasanya sekarang sudah tidak ada double wall, satu single wall semua. Jadi kalau kita berisik atau kita ramai sama pasangan kita, pasti kedengaran di sebelahnya. Kalau kita ada ngebor, dengarannya dari atas sama bawah. Itu bedanya hidup di apartemen sama di kampung, gitu ya. Nah, yang ketiga ini namanya fit out regulation. Ada yang tahu fit out itu apa? Belum pernah dengar nggih? Jadi fit out regulation itu berhubungan dengan kegiatan izin renovasi yang ada di dalam gedung. Jadi di situ isinya adalah lift service ada di mana, ukurannya berapa, syarat pekerja masuk gedung itu harus seperti apa, harus pakai APD atau tidak, harus menyediakan apar atau tidak, itu semua ada di fit out regulation, termasuk spesifikasi bangunan gedungnya. Di gedung saya, salah satu yang jadi concern itu adalah apabila melakukan pekerjaan di dalam unit, fit out itu bahasanya adalah kalau orang Chinese, orang property management namanya fitting out. Jadi kalau kita serah terima apartemen dalam kondisi kosongan, itu pasti harus ada orang interior yang masuk. Itu juga perannya orang sipil. Di sana harus mengawasi dan mengecek hasil pekerjaan interiornya. Jangan sampai pekerjaan interior ini mengganggu fasilitas publik. Intinya di situ. Misal, apa yang mengganggu misalnya? Di situ ada instalasi yang sudah disediakan gedung ya, termasuk sprinkle, termasuk detektor, termasuk instalasi air bersih. Air bersih ini biasanya dibagi dua, ada panas dingin. Nah, kalau orang renovasi tiba-tiba pasang drop ceiling, sistem proteksi kita tiba-tiba ditutup, itu kira-kira mengganggu apa tidak? Pasti mengganggu, karena fungsi safety di dalam gedung tidak akan berjalan. Ya toh. Nah, kalau saya melihat ini mungkin ini yang perlu dikoreksi nantinya. Jadi harus ada sistem proteksi juga, karena ini gedung kampus yang tiap harinya ada kegiatan manusia di dalamnya. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa itu pertolongan pertamanya seperti apa itu harus juga dipikirkan. Ini memang sedikit di Indonesia memang diabaikan kalau untuk gedung kampus ya.
karena biaya investasinya juga nggak murah gitu loh. Kalau ada sprinkle itu pasti harus ada namanya pompa-pompa yang harus disuplai untuk naik ke atas. Itu investasinya saya rasa untuk gedung perkuliahan juga cukup memberatkan. Makanya sedikit diabaikan lah kalau menurut saya kalau untuk di gedung kampus. Ini fit or regulation lah. Perannya orang sipil di sini yang cukup diperlukan karena di dalam unit juga harus menguasai instalasi-instalasi apa aja yang ada di dalam unit. Mana yang boleh digeser, mana yang boleh ditutup, itu juga harus tahu. Contoh misalnya sprinkle. Sprinkle ada dua, ada upper, ada lower. Ada yang hadapnya ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kalau itu skop pancarannya terganggu sama plafon, otomatis fungsi tidak bisa maksimal. Makanya area sprinkle, area detektor itu harus steril. Kalau mau bikin drop ceiling ya harus menghindari itu. Itu nanti akan saya sampaikan di belakang secara detailnya. Next. Nah, jadi saya bilang kalau proyek itu sudah selesai dibangun, ada kegiatan maintenance namanya. Jadi ada yang namanya preventive maintenance, corrective maintenance, sama emergency maintenance. Preventive maintenance itu seperti apa sih? Preventive maintenance, ada yang bisa jawab? Secara skala, preventif itu sifatnya pencegahan. Ya toh? Jangan sampai terjadi kerusakan pada sistem utility yang ada di dalam gedung. Biasanya preventive maintenance ini full orang-orang MEP yang mengerjakan. Orang-orang MEP, biasanya seperti itu. Terus ada corrective maintenance, ini bagian dari building improvement. Kalau kita sudah di dalam gedung ada sesuatu yang harus diganti, perlu direvitalisasi, perlu dibarui, ini masuk ke skop corrective maintenance. Ada satu lagi yang namanya emergency maintenance. Ini kondisi darurat yang harus kita kerjakan. Contoh, di dalam control room kita itu biasanya ditaruh di lantai bawah. Lantai bawah itu ada basement, basement 1, basement 2. Di mana basement ini secara topologi, secara posisi itu ada di level berapa? Min 0 bangunan, gitu. 0 biasanya titiknya diambil dari koridor atau lantai dasar. Kalau kita sudah ngomong basement, berarti elevasinya adalah minimal min 4, min 5. Lah, di level bangunan min 4, min 5 ini potensi yang cukup rawan itu adalah air tanah. Jadi kalau air tanahnya di musim hujan itu biasanya debitnya meningkat apa mengecil? Meningkat otomatis. Nah, kalau dinding struktur penahan basement ini kurang bagus, air bisa tembus. Nah, sedangkan di dalam control room ini ada perangkat utama semua. Kontrolnya lift ada di situ. Kontrolnya sistem proteksi kebakaran juga ada di situ. Kontrol speaker ada di situ. Monitor CCTV juga ada di situ. Kalau perangkat elektronik ini sampai kena air, resikonya secara sistem di dalam gedung pasti terganggu. Makanya kalau ada indikasi dindingnya sudah mulai, kalau orang proyek itu namanya dindingnya sudah ngompol, sudah flek, itu kita harus berpikir sebagai orang teknik, terutama ini kan kerjanya teknik sipil, entah itu di grouting, diisi chemical biar air tidak bisa tembus, atau orang nggak mau mikir ya ini, kalau orang sipil nggak mau mikir itu, ben gak ketok ngompolin tak keramik. Itu orang nggak mau mikir. Padahal metode untuk pencegahan air tanah nggak masuk itu banyak metodenya. Kita biasanya pakai produknya Sika biasanya. Saya nggak hafal pasti kode-kodenya, tapi Sika itu menawarkan produk-produk yang untuk menanggulangi seperti itu. Sika Growth, terus Sika Waterproof itu juga. Nah, itu orang yang memanfaatkan dan mau berpikir teknologi sekarang. Tapi kalau orang mandur-mandur kampung, wis ditutup ya Pak, dikeramik, kelihatan air juga nggak tembus. Ya nggak tembus, tapi lama-lama kan semen ini nanti akan tergerus kan. Kalau di sisi baliknya itu ada sumber air yang terus nyuplai ke situ, akhirnya keramiknya lepas. Secara lifetime bertahan lama. Tapi kalau kita menggunakan chemical yang khusus untuk penahan dinding seperti itu, insya Allah ya secara lifetime kan bertahan cukup lama. Itu kondisi emergency maintenance.
Next. Nah, namanya maintenance tadi ada 4 kategori secara waktu, ada namanya daily maintenance, weekly maintenance, monthly maintenance, sama work order maintenance. Daily maintenance ini dikerjakan engineering setiap hari. Tiap berapa jam itu harus ada jadwal checklistnya, termasuk di power plant, di area-area yang menjadi power supply-nya gedung itu harus tiap hari. Terus ada weekly itu penjadwalan, ada yang dikerjakan itu seminggu sekali, termasuk manasi barang-barang mekanik itu dilakukan di weekly. Ada monthly ini termasuk perawatan lift dan eskalator, itu biasanya dijalankan itu setiap 1 bulan sekali. Ada lagi namanya gondola. Gondola ada tahu ya? Gondola itu salah satu bentuk pesawat angkat-angkut yang wajib disediakan sama gedung. Terus ada work order maintenance. Ini kerjaan by request. By request ini bisa dari internal, dari property management, atau dari eksternal. Eksternal itu termasuk pemilik unit, tenant, customer, atau kontraktor yang kerja di gedung. Biasanya kerja yang di gedung itu ada kontraktor-kontraktor yang harus spesialis. Contoh, kalau kita kerja di mall, pusat perbelanjaan, pekerjaan itu harus difilter. Mana pemilik unit bisa bawa orang dari luar, mana pekerjaan yang harus dikerjakan oleh engineering gedung. Nah, yang bisa dikerjakan engineering gedung ini, itu biasanya yang berhubungan sama sistem krusialnya gedung. Contoh, pemindahan titik sprinkle, itu nggak bisa dikerjakan orang luar. Karena pemindahan titik sprinkle ini kita harus mematikan sistem kita di control room, di disable dulu detektornya, kemudian di drain dulu jalur instalasi mainnya, kita drain, kita kosongkan, baru kita buka dan kita geser. Itu salah satu contohnya, termasuk pemindahan instalasi, penambahan instalasi gas terpusat. Kalau di mall itu instalasi gas itu pasti terpusat dengan settingan berapa bar. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan khusus untuk menambah pressure, itu dari pihak gedung yang harus mengerjakan. Next. Nah, ini yang saya rasa jenengan harus, adik-adik di sini juga harus punya wawasan seperti ini kalau kita kerja di high rise building. Ada namanya fire protection system. Jadi sistem proteksi kebakaran ini wajib hukumnya di dalam gedung, karena setiap tahun kita harus perpanjang izin, termasuk ketahanan dan fungsi dari sistem ini. Di sistem fire protection ini ada 2 namanya, fire alarm sama fire fighting. Next. Nah, fire alarm ini ada beberapa perangkat, namanya smoke detector. Ini untuk pendeteksi asap, namanya asap, debu, sama asap dari kegiatan massa itu bisa terbaca di smoke detector ini. Nah, untuk gedung apartemen itu minimal ada smoke sama heat. Heat ini concernnya di kalau kita sudah terjadi fire, sudah terjadi ada api. Cara bekerjanya seperti apa? Kalau smoke, kita ada asap, kegiatan masak, tidak ada cooker hood, dia nggak ada yang menghisap asapnya buleng di ruangan itu, dia langsung manggil kita ke control room. Ini langsung manggilnya itu alarm itu ya, tahu, sudah pernah lihat ya, ada alarm gitu. Ya langsung bunyi, dia jarak berapa menit, kalau dari tim control room ini tidak bisa memberikan komando untuk pengecekan, maka akan terjadi general alarm. Artinya kalau alarm ini sudah secara general, berarti kondisi gedung bisa diartikan dalam kondisi bahaya. Termasuk heat detector. Heat detector ini dia akan memanggil kalau api atau suhu dalam ruangan itu sudah mencapai 60 derajat. Bisa manggilnya apa? Kalau misalnya tidak ada api tetap bisa manggil, bisa. Kalau dalam ruangan itu benar-benar panas, itu dia bisa manggil. Nah, ini kalau untuk apartemen yang skalanya menengah, biasanya hanya disediakan heat. Biasanya. Karena harga heat sama smoke, ini lebih mahal smoke. Biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga ini panel kontrol. Panel kontrol di setiap lantai, per berapa lantai itu namanya ada TBFA. TBFA itu terminal box fire alarm, yang nanti akan terhubung ke
bawah di area control room kita. Control room kita di situ kalau sudah mencakup seluruh gedung, nama panelnya adalah MCFA, Main Control Fire Alarm. Di situ akan membaca kalau misalnya terjadi fire di unit, dia akan membaca di lantai berapa, zona berapa. Masing-masing detektor ini ada dua jenis, ada yang semi addressable, ada yang full addressable. Bedanya apa kalau semi sama full? Kalau semi, dia akan membaca zoning. Satu titik ini membaca ada fire. Kontrol di control room membacanya adalah lantai ini, zona ini. Sedangkan satu zona itu ada beberapa titik detektor. Itu kalau semi addressable. Tapi kalau full addressable, full ini langsung membaca titiknya di mana yang membaca. Jadi kalau misalnya di lantai ini, unit ini terjadi fire, di control room langsung terbaca lantai sekian, unit sekian. Otomatis tim KPOD yang mengarahkan langsung mengerucut ke sana. Langsung entah itu didobrak atau harus diketok dulu. Itu bedanya di situ. Next. Nah, ini komponen firefighting. Firefighting itu yang memerangi. Kalau misalnya terjadi kebakaran, ada namanya APAR. APAR ini ada yang dari powder, ada yang dari karbon. Nah, yang di dalam gedung pasti ada sprinkle upper sama lower. Nah, perangkat yang di luar gedung dan masing-masing gedung itu juga ada box, terminal box hidran, kita ngomongnya box hidran, itu wajib ada di tiap lantai. Kalau yang untuk di luar, ada namanya hidran pilar, ada namanya siamis. Kalau hidran pilar, ini otomatis tetap terkoneksi sama sistemnya gedung. Nah, kalau yang siamis itu nanti dibutuhkan kalau misalnya ada petugas pemadam kebakaran datang, dia harus mengkonekkan nozzle-nya ke gedung, itu nanti nempelnya di siamis. Di situ ada nozzle, ada valve, ada selang hidran, itu komponennya. Next. Nah, ini yang wajib dipahami ya. Ini saya buat sendiri untuk meng-training tim IRT saya. Jadi alhamdulillah saya meskipun orang sipil tapi diberikan kobar oleh yang kuasa, itu pernah diikutkan sertifikasi ahli K3 umum Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Jadi secara konsep safety, gambaran umum safety secara umum, insya Allah saya juga punya wawasan di situ. Jadi kalau kita terjadi kondisi emergensi, flow pertamanya adalah kita harus cek titik fire alarm. Jadi instruksi KPOD control room itu tujuannya, yang di control room ini kan sebagai apa ya, petugas utama kalau misalnya terjadi apa-apa di dalam gedung. Karena dia bisa mengontrol dari CCTV umum, CCTV gedung, CCTV lift, dan CCTV kawasan. Itu pusat komandonya adalah di control room. Karena kita sebagai manajemen kerjanya juga kegiatan back office ya. Kalau misalnya terjadi emergensi, peran utamanya adalah di KPOD, di pusat komando, yang itu posisinya ada di control room. Tahap pertama harus menentukan cek titik fire alarm. Nah, di saat ada pengecekan di sana, feedbacknya apa? Ada false alarm, ada true alarm. False ini apa? Berarti ada alarm, tidak ada api, tidak ada titik api. Berarti alarm palsu. Berarti komen kita ke bawah silent and reset. Kalau terjadi terus seperti apa? Berarti ada titik api di dalamnya. Sekecil ini bisa dikategorikan titik api. Dan itu berpotensi bahaya kalau membesar. Makanya kalau ada true alarm, kita silent dulu MCFA-nya, baru kita ada opsi firefighting 1. Metode pemadamannya seperti apa? Kalau itu ringan berarti kita harus pakai APAR. Karena APAR di masing-masing koridor itu wajib disediakan per berapa titik. Per berapa ini harus ada satu APAR minimal. Dan itu letaknya harus di public area, di public space. Setelah dipadamkan, ternyata api tidak membesar dan berhasil, berarti kita baru sukses. Dan MCFA harus di reset. Nah, kalau misalnya tidak bisa memadamkan, ada tahapan selanjutnya, ada personil bantuan. Kita panggil ke bawah, kirim personil bantuan naik ke atas, pemadamannya harus pakai hidran box.
kita harus gelar, kemudian kita buka valve, baru dipadamkan. Nah, kalau fire fighting 1 ini tidak berhasil, ya toh, di fire fighting 2 ini tidak berhasil, gedung harus statusnya general alarm dan evakuasi. Ini wajib. Kalau di Surabaya itu ada namanya command center 112. Jadi kalau kita butuh bantuan pemadam kebakaran datang ke gedung kita harus call di 112. Selama proses fire fighting 2, kita harus memastikan seluruh penghuni yang ada di gedung tersebut harus steril di assembly point. Makanya dalam struktur IRT itu ada namanya floor warden. Jadi tim penyisir. Tim penyisir ini diisi siapa? Kalau di tempat saya karena okupansinya masih belum terlalu tinggi, floor warden ini saya tempatkan housekeeping. Karena housekeeping ini jangkauannya ada semua area. Jadi dia tahu dilewatkan mana, berapa orang yang ada di dalam lantai tersebut, itu harus tahu. Nah, setelah dikumpulkan di bawah, baru saya tempatkan finance saya untuk mendata. Mendata kamu dari unit berapa, lantai berapa, itu harus didata. Nah, kapan kita memberikan status general alarm? Kalau hidran sudah nggak ngatasi, kita tidak bisa meriset MCFA, berarti harus komando fire alarm, general alarm. Itunya berarti gedung harus dievakuasi semua. Kalau sudah fire fighting 2, baru masuk ke fire fighting 3, otomatis pemadam sudah datang, baru kita. Nah, kalau sudah pemadam datang, ini konsekuensinya harus sampai selesai. Karena skema pertahanan dari gedung itu seperti yang saya bilang tadi, dari suplai fire fighting yang ada itu ada di kontrol ruang pompa. Di situ yang kerja pertama adalah joki pump. Joki pump itu pressure standby 14 bar. Di saat 14 bar ini keluar untuk pemadaman, otomatis ada drop pressure, ya toh. Kalau pipa bertekanan ada yang bocor satu aja, otomatis pressure-nya kan pasti turun. Nah, di saat sudah 10 bar, secara sistem dia akan manggil electric pump. Electric pump ini 10 dropper pressure sampai 5 atau 6, dia akan manggil pertahanan terakhir diesel pump. Itu pertahanan terakhir. Kalau pertahanan terakhir ini nggak bisa, berarti gedung itu belum bisa dikatakan sebagai gedung yang andal. Itu nggih. Jadi setelah fire fighting 3, ini nggak ada pilihan untuk gagal, jadi harus terus dikerjakan, baru nanti terakhir di reset FCFA-nya. Dari sini dulu, karena ini kayak menurut wawasan saya di kuliah saya juga waktu S1 juga belum pernah dapat, ada yang ditanyakan dulu, mungkin saya lempar dulu sebelum lanjut lagi. Saya lanjut nggih, nanti bisa lanjut ke sesi diskusi lagi. Next. Nah, ini yang terakhir terkait permit. Kalau dalam high rise building itu minimal harus ada 12 ini. Ada yang namanya IMB. IMB ini sebelum proses konstruksi harus ada. Ada namanya AMDALALIN. AMDALALIN ini analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas. Lainnya, izin perusahaan pasti minimal ada SIUP TDP, notaris, terus izin pemakaian lift atau eskalator itu juga harus ada izinnya, izin pemakaian lift, izin pemakaian gondola, sama izin pemakaian penyalur petir. Ini diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Disnaker Trans Jawa Timur. Terus ada izin pemakaian genset, SIO genset, ada namanya IPLC atau STP permit, ini izin pengelolaan limbah cair. Yang tadi sempat saya singgung, setiap bulannya kita harus membawa sampling limbah kita ke lab. Biasanya kalau saya tuh pakai lab SDA. Lab SDA di Surabaya itu biayanya per sampling itu 250.000. Kalau kita pakai vendor, kita pakai kontraktor pihak ketiga, itu bayarnya lumayan, sekitar 600 sampai 700-an. Jadi saya di lapangan, saya menugaskan satu tim saya untuk bantu ini. Jadi samplingnya dari engineering, yang ngurus ke sana orang manajemen. Jadi biar lebih ngirit lah istilahnya. Ada yang namanya rekomendasi sistem proteksi kebakaran. Ini diterbitkan oleh Damkar. Ini sifatnya tiap tahun. Jadi ngetesnya nanti seperti apa? Pakai semprotan spray itu disemprot gini, dia akan langsung manggil apa tidak. Ada delay berapa menit untuk bisa memanggil MCFA di bawah.
itu tiap tahun harus kita jalankan, dan tiap minimal 1 tahun 2 kali kita harus ada training evakuasi. Training evakuasi itu termasuk fire drill ya. Fire drill itu kita harus mengetes fungsi hidronik kita di masing-masing, di tiap lantai biasanya. Di tiap lantai diambil satu-satu. Nah nanti di hidran pilar yang ada di public area itu juga diambil sampling. Jadi di saat per berapa titik ini dinyalakan, dropper pressure yang ada di roof kita itu berapa, itu harus dihitung. Kalau standarnya gedung, tekanan yang harus dicapai di rooftop itu minimal 4,5 bar. Kalau di bawah itu berarti secara kekuatan tekanan itu tidak layak. Artinya apa? Sistem proteksi kita gagal. Kalau tekanannya range-nya di 4,5 sampai 7 itu bagus. Kalau 7,5 sampai 10 itu yang dari standarnya. Memang secara kekuatan besar, tapi secara keamanan di sisi pamrung itu sangat baik. Karena kalau di roof aja tekanannya 7, di paling bawah tekanannya berapa? Berarti lebih besar dari yang ada di roof. Itu yang bahaya. Jadi nanti yang open valve yang di bawah itu beresiko valve-nya buka langsung cepat semua. Itu resikonya kalau di gedung. Makanya sistem keamanan di gedung sangat penting, terutama di sistem kebakaran ini. Ada namanya SLOT-MTR dan generator. Itu SLOTM itu untuk listrik ya, tegangan menengah, tegangan rendah, dan generator itu genset, itu backup power. Di gedung-gedung Surabaya standarnya adalah backup power itu 50% sampai 80%. Cara tahu berapa persennya dari mana? Ya dari tegangan trafo PLN kita berapa, genset yang kita sediakan berapa. Biasanya di gedung itu minimal 1000 kVA. 1000 kVA, sedangkan kapasitas genset kita kalau itu backup 50, berarti minimal harus menyediakan genset 50 kVA. 500 kVA, sorry. Terus 11 ada namanya izin frekuensi gelombang radio. Nah, ini juga perizinannya untuk sinyal radio, sinyal HT segala macam itu masuk di perizinan izin frekuensi. Nah, yang terakhir di Surabaya itu ada yang namanya sertifikat layak fungsi. Ini goal terakhir dari perizinan-perizinan untuk high rise building. Kalau sudah keluar sertifikat layak fungsi ini, berarti gedung bisa dipastikan legal secara persyaratan dan sistem keandalan bangunannya juga sudah tercapai. Ini yang proses pengurusannya bisa memakan waktu sampai 1 tahun, sertifikat layak fungsi ini. Next. Dan ini yang terakhir, dari properti manajemen itu wajib memiliki asuransi. Ada 5 asuransi yang biasanya dipakai di gedung-gedung di Surabaya. Itu ada property all rise, business interruption, machinery breakdown, public liability, sama terrorism dan sabotage. Jadi property all rise ini segala bentuk resiko yang ada di dalam gedung itu diasuransikan, dan ini memang nilainya mencapai ratusan juta. Dasarnya dari mana ratusan juta? Itu dari skala nilai bangunan itu sendiri. Diambil dari harga rata-rata itu 0,2 sampai 0,3% dari nilai bangunan. Terus business interruption ini masalah terkait asuransi kegagalan bisnis. Kalau kita kemarin sudah ada pandemi itu, kalau gedung yang sudah ada asuransi business interruption ini bisa dibantu terkait pendanaan soalnya. Terus ada machinery breakdown, ini terkait barang-barang mekanik yang ada di dalam gedung. Biasanya yang paling rawan terjadi trouble itu kan di sistem power plant kita, kayak pompa-pompa yang tadi saya jelaskan, termasuk di area LVMDP sama STP. Itu biasanya yang paling banyak didaftarkan di asuransi, karena kalau sudah terjadi trouble, itu biaya yang kita keluarkan itu minimal 50 juta, Pak. Itu yang harus jadi pusat perhatian kita sebagai property management. Terus ada public liability, ini jarang dipakai. Terus terrorism sabotase ini juga dasarnya adalah sabotase. Kalau kita pernah melihat berita tempo hari itu ada peternakan sapi yang tiba-tiba kebakaran mati semua. Nah itu kalau dari sisi saya yang melihat sebagai pembaca ya, nggak mungkin itu ujuk-ujuk terbakar dan mati semua. Pasti ada indikasi-indikasi sabotase. Nah kalau di dalam gedung, pengalaman saya pernah dari Polda Metro Jaya itu langsung ada penggerbekan di unit lantai 30. Di situ dibuat untuk
pendistribusian senjata ilegal. Jadi yang huni di situ itu adalah salah satu mafia jual beli senjata ilegal, senjata api ya, senjata api ilegal. Itu orangnya juga orang apa namanya? Dia ketua asosiasi penembak itu loh. Dia orangnya di situ dan saya kemudian turun langsung di situ banyak senjata api model apa aja ada. Nah, itu karena gedung saya tidak siap secara asuransi ini, ya saya hanya bisa mengikuti proses dari Polda Metro Jaya. Itu pengalaman berharga saya masuk ke dalam unit itu sampai diinterogasi. Kamu sebagai apa, tugasmu apa, jangkauanmu sebagai di sini, wewenangmu apa, itu sampai diinterogasi di situ. Jadi itu pengalaman berharga menurut saya. Jadi proses hukumnya seperti apa, itu saya sudah mengalami karena di saat Polda Metro Jaya yang turun, Polda, Polsek nggak ada power sama sekali. Gitu. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mungkin lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Adi. Silakan duduk. Kita kasih aplaus untuk Pak Adi terlebih dahulu. Makin semangat banget nggak sih jadi mahasiswa sipil? Ya nggak? Kok jawabannya cuma iya? Ya nggak sih? Rasanya capek ya, ilmu yang dipelajari Banyak banget. Benar-benar Pak, hari ini kalau saya masih jadi mahasiswa sih semakin semangat sih adanya Pak Adi. Karena memang dari Pak Adi sudah memaparkan secara detail, terstruktur, bahkan nggak cuma kita kalau dengerin properti manajemen paling ini paling gambarnya bisnis propertinya aja kan seperti itu ya. Tapi ternyata sama Pak Adi dikemas sedemikian rupa sampai bisa menemukan kita bahkan fire-nya sampai asuransi. Oh ternyata gedung itu juga harus asuransi ya juga kan kayak gitu. Bahkan sampai ke hukum-hukum segala. Hari ini juga didatangi sama beberapa dosen dari lintas ilmu di sipil, banyak ilmu keahlian di sipil Pak. Tadi Pak Adi juga sudah memaparkan gimana sih overflow-nya airnya, perencanaan plumbing, ya kan, lingkungan air tanah dan sebagainya itu sudah dijelaskan sama Pak Adi. Jadi saya rasa hari ini benar-benar istimewa. So, jadi dari teman-teman, pertanyaan yang sudah disiapkan silahkan disampaikan. Nanti juga akan ada door prize meriah dari panitia, seperti itu. Ada door prize-nya. Dari Pak Adi nambahin door prize juga. Gitu. Ada dari teman-teman, silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan juga NIM-nya. Ada? Ada belum? Kalau belum ada yang dari offline, ada. Yang tanya itu. Oh, Adinda. Jadi gini, kalau smoke detector di dalam unit itu membaca terjadinya asap, yang saya jelaskan tadi kan smoke detector ini bukan cuma mendeteksi asap ya, tapi kalau ada debu, terus ada orang ngerokok di dalam unitnya, sampai masuk ke indikator smoke detector itu sendiri, maka dia akan memanggil di TBFA kemudian ke MCFA-nya. Nah, penanganan pertama seperti apa? Dari KPO di control room akan menugaskan satu personil security untuk naik ke lantai yang terjadi indikasi fire alarm. Di saat dibuka ternyata asap yang terjadi. Nah, penanganannya biasanya yang kalau di gedung apartemen segala opening itu ada pintu, ada jendela, itu kita buka. Terus kita buka. Kita biarkan asap ini keluar dengan sendirinya, dan kalau kita melihat komponen smoke detector yang ada di unit, itu ada komponen warna kayak filter gitu, warna hitam. Kalau ditampilkan apa namanya, yang lembar fire alarm tadi, slide fire alarm coba ditampilkan. Terus, nah satu bawahnya, nah itu kan ada rongga hitam itu, Mbak. Rongga hitam itu bisa dilepas. Kalau dia sudah membaca asap, smoke atau debu, itu yang harus kita cleaning, kita pasang lagi. Kalau kita pasang lagi masih membaca lampu indikatornya, itu berarti belum bersih. Jadi tugas kita adalah memastikan ini biar tidak terbaca, meskipun asapnya sudah steril, tapi kalau ini masih membaca, berarti filter hitamnya itu belum bersih dari tempelan asap atau tempelan debu tersebut.
Baru nanti setelah itu bisa dikondisikan, baru di MCFA harus di reset. Kenapa harus di reset? Karena kalau tidak di reset hanya di silent aja. Silent kan tujuannya adalah untuk bunyi biar tidak berisik, tidak bunyi terus. Nah, reset tujuannya mengembalikan ke settingan standby normal lagi, standby auto. Seperti itu. Ada yang kurang jelas mungkin barangkali? Ya, oke. Nah, sama-sama. Ini namanya Mbak Dinda, Pak. Sepertinya Dinda. Mbak Dinda pengen jadi vendor interior. Oh, vendor interior. Kayak gitu. Jadi Ya, siap boleh, siaga boleh. terlebih dahulu Boleh, mulai boleh. dari hari ini. Kayak gitu. Cukup jelas ya, Pak Dinda. Ada lagi dari sini? Ada? Kalau belum ada, saya bacakan dari pertanyaan online ya, Pak. Kita juga pakai Zoom, jadi mohon izin bertanya. Ini ada dari Munawir Karepesina. Izin bertanya terkait bangunan terminal penumpang. Contohnya terminal Taman, di Kediri ada terminal Tamanan. Apakah terminal penumpang itu termasuk bangunan komersil atau bangunan gedung lainnya? Itu termasuk bangunan fasilitas umum. Oh, fasilitas umum. Terus ada lagi Pak, terkait perbedaan antara, jadi dalam pekerjaan, dalam item pekerjaan, beliau mengetahui ada item pekerjaan instalasi penerangan dan fase daya 3. Di sisi lain, fase daya 3 berarti 3 fase. Di sisi lain ada juga pengerjaan sistem tata udara dan juga refrigerasi. HVAC. Iya. Nah, itu apa beda keduanya, Pak? Bedanya kalau sistem apa tadi yang kedua tadi, Mbak? Sistem tata udara dan refrigerasi. Jadi dua komponen elektrik itu masuk ke komponen elektrikal ya. Jadi masuk skopnya orang engineering dan turunan skopnya masuk di pengawasan tim mechanical electrical. Yang pertama tadi apa tadi? Yang fokus. Nah, kalau instalasi penerangan itu kan konsennya adalah pencahayaan. Nah, fase 3 ini biasanya sumber aliran listriknya. Karena di gedung itu instalasi ada 2 fase, ada 1 pas, ada 3 pas. Kalau 1 pas itu tunggal Pak ya. Kalau 3 pas itu dibagi menjadi sistemnya itu RST. Jadi kabelnya itu kalau membedakan itu kabelnya ada 3. Biasanya seperti itu. Terus pembagian grupnya sendiri-sendiri itu di MCB-nya. MCB 1 pas sama MCB 3 pas secara bentuk itu berbeda. Kalau 1 pas itu cuma kelihatan satu gini, kalau 3 pas itu ada 3. Nah, ini secara single line diagramnya itu pembagiannya harus merata kalau 3 pas. Tidak boleh ada beban yang jomplang. Misalnya 3 pas ya, 3 pas, 1 pasnya ini bebannya 5 ampere. Yang ini 5 ampere, yang satu cuma 2 ampere. Itu tidak boleh. Minimal harus dibagi 3 dan beda bebannya itu tidak boleh terlalu jomplang. Itu instalasi pencahayaan kalau 3 fase. Nah, kalau sistem tata udara tadi di gedung itu mengenal sistem HVAC. Itu ada AC split biasa, ada AC sentral. AC sentral itu biasanya powernya jauh lebih tinggi kalau sentral. Kalau AC yang single split kayak AC ini kan kita nyebutnya AC single split. Ada juga AC itu juga multi split, jadi 2 indoor 1 outdoor, itu ada. Nah, kalau di gedung yang sekarang itu rata-rata pakai AC yang sentral. AC sentral itu 1 outdoor besar untuk melayani beberapa ruangan yang dipasang untuk sistem refrigerasi itu tadi. Baik. Cukup jelas ya berarti Pak, perbedaannya ada pada instalasi dan juga sistem tatanya. Ya, sistem penatanya. Tadi Pak Adi juga menjelaskan bahwasannya ada sistem HVAC, ya kan Pak? Ternyata ada juga yang menanyakan nih dari Mas Raditya Nuarta, apakah sistem HVAC itu HVAC ini masuk pada disiplin sipil atau masuk ke yang lainnya? Sebenarnya kalau disiplin ilmu itu masuk ke disiplin ilmu teknik ME. Jadi mechanical electrical. Di situ kalau HVAC itu ada arus lemah sama arus kuat. Kalau di breakdown lagi ya. Kalau arus lemahnya ya AC sederhana kayak gini. Ini AC sederhana. Tapi kalau arus kuatnya itu AC yang sentral yang besar itu. Ada yang pakai sistem blower, ada yang pakai apa namanya yang besar itu saya agak lupa itu. Yang terbaru itu
secara instalasi penataan dan tes commissioningnya juga berbeda. Jadi kalau AC-AC pada umumnya itu kan harus tes instalasi, tes sambungan, itu tes apa namanya, tes merger namanya. Tes merger itu untuk memastikan sambungan kabel kita mampu apa tidak menahan tegangan yang ditentukan. Terus ada tes tekan. Tes tekan itu kalau kita sudah masuk ke instalasi refrigerant, itu harus ada tes tekan, karena kalau tes tekan ini tidak tercapai, nanti kita isi freon, freonnya nanti rembes. Jadi freon ini cepat habis sehingga AC ini tidak berfungsi dengan baik, artinya nggak dingin, cuma keluar anginnya aja. Berarti memang secara spesifik bisa dimasukkan pada Bisa. teknik MEP, Bisa, Mechanical secara- Engineering, betul. cuma kita dari si Ya, sipil ini tetap bisa masuk. tetap bisa masuk. Jadi yang saya sampaikan tadi, concern ilmu teknik sipil ini sebenarnya kalau kita mau mengeksplor lebih tinggi lagi, kita bisa tahu semua itu. Iya, luas banget ya. Bisa tahu semua. Prospeknya juga banyak banget gitu. Terus satu pertanyaan dari yang online juga, ini mungkin secara general ya Pak. Resiko utama yang dihadapi dalam manajemen gedung sesuai dengan pengalamannya Pak Adi. Resiko utama itu kalau menyangkut teknis itu di sistem bahaya kebakaran. Itu secara teknis sangat sangat paling ditakutkan. Terus resiko yang kedua, resiko finansialnya. Karena dalam properti manajemen itu hidup kita itu gedung bisa beroperasional itu kalau orang-orang ini tertib bayar service charge. Ya loh, kalau orang bulat bayar service charge, kita nggak bisa bayar vendor maintenance kolam, nggak bisa bayar engineering kita, nggak bisa bayar vendor sipil yang mungkin nanti kita bayar untuk building improvement seperti itu, Bu. Jadi secara spesifik kalau kita di apartemen ini meningkatkan kualitas hidup lah ya. Karena concernnya adalah di hospitality pelayanannya. Oke, baik. Mungkin dari offline siap bertanya. Oke, silakan. Dua. Mana dulu? Gile. Ya mau ngomong dulu ya. Yang Mbak jilbab hitam dulu. Prediktif ya. Kalau prediktif itu kita sifatnya adalah memprediksi potensi resiko yang akan terjadi di properti manajemen. Ya toh. Lah, kalau di aspek ilmu properti manajemen itu kalau dari unsur teknis itu ada namanya ilmu K3 yang namanya itu giradisi namanya. Giradisi itu hazard investigation and determinate control. Jadi kita bisa menulis skala potensi resiko yang bersifat teknis di situ. Misal kalau kita ada di ketinggian, skala resikonya apa, penanganannya seperti apa, dan metode pelaksanaannya, metode mengatasinya seperti apa. Metode mengatasi potensi resiko itu ada dua, ada eliminatif sama substitutif. Kalau eliminatif itu potensi resiko itu dihilangkan. Katakanlah ada lubang. Lubang ini beresiko kalau dilewati orang bisa jatuh. Eliminatifnya seperti apa? Langsung ditutup. Ya toh. Nah, substitutifnya seperti apa? Lebih ke pencegahannya, dikasih railing. Kita nggak menutup kan, tapi kita memberikan signage atau railing. Biar orang yang melewati area situ ternotis kalau di sini ada lubang. Makanya dalam proses pengembangan gedung itu ada namanya safety net. Kalau tahu ya safety net yang dipasang kalau belum pasangan bata itu dipasang di tepi-tepinya gedung keliling warna hijau. Nah, itu safety net. Nah, ya di properti manajemen itu juga ada. Makanya di properti manajemen itu juga ada orang K3-nya harusnya. Idealnya seperti itu. Makanya untuk memprediksi resiko secara teknis seperti itu. Nah, setelah resiko yang sudah kita prediksi itu, kita juga harus mempersiapkan. Sekarang saya tanya balik ke jenengan sekarang. Dalam gedung high risk building itu menurut jenengan selain resiko kebakaran yang saya sampaikan tadi, ada resiko apa lagi kira-kira? Kasih contoh. Kalau sampai ada pertanyaan prediktif, berarti kan saya juga bisa memprediksi. Iya toh? Tadi salah satu contohnya, kalau ada resiko listrik padam, kita harus mempersiapkan apa? Backup power, genset. Iya toh? Itu contoh. Kalau menurut jenengan seperti apa? Sampai tadi kan menanyakan secara prediktif ya, prediktif resiko yang terjadi di properti manajemen. Di properti manajemen itu resikonya juga banyak, kebakaran, bencana. Bencana itu kan force major yang tidak bisa diprediksi kapan datang, ya toh.
Jadi yang perlu kita siapkan adalah SOP-nya. Apabila terjadi gempa, kita harus seperti apa? Harus ada paging, evakuasi langsungkah, atau menahan pemilik itu di dalam unit untuk berlindungkah? Itu untuk mengatasi potensi resiko gempa contohnya. Itu yang nggak bisa diprediktif. Kalau yang bisa diprediktif, ya kayak itu tadi, kebakaran. Karena ada kegiatan renovasi di dalam unit, ada material-material yang sifatnya mudah terbakar, makanya kita harus menyiapkan langkah penanganannya. Ada orang renovasi di dalam unit, wajib menyediakan APAR di dalam unit. Karena apabila terjadi percikan api di dalam unit, mereka sudah siap APAR di dalam unitnya. Nggak perlu lari ke koridor gitu loh. Itu contoh. Oke. Ini berarti yang sampai maksud adalah potensi arus shock. Arus shock itu arus yang konslet, ya loh. Lah kalau dari gedung kita nggak perlu langsung manggil PLN. Kita nggak perlu langsung PLN. Kita di Departemen Engineering kan ada tim ME kan. Potensi arus short itu terjadi kalau di dalam gedung, resikonya adalah listrik itu ngetrip. Artinya ngetrip itu dari MCB utama di dalam unit itu yang turun, otomatis mati. Atau ngetripnya di panel utama, panel lantai di utama. Ada 2 MCB, jadi MCB supply ke dalam unit, yang di dalam unit itu ada MCB distribusi namanya, main MCB distribusi. Kalau misalnya di dalam unit itu dayanya 2200 misalnya, dari 2200 itu dibagi lagi menjadi beberapa grup. Ada grup untuk melayani lampu, ada grup untuk melayani AC. AC itu harus berdiri sendiri grupnya, tidak boleh jadi satu sama stop kontak dan lampu. AC harus berdiri. Terus ada namanya sistem proteksi lagi di dalam unit yang berkaitan sama instalasi listrik tersebut. Ada yang namanya ELCB. Tahu ELCB ya? ELCB itu secara fungsi apabila kita kesetrum di dalam unit, kesetrum, dia otomatis mutus arus di dalam unit. Itu namanya ELCB. Jadi secara desain kita juga sudah memikirkan itu untuk di dalam unitnya. Gitu loh. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Apalah? Cukup ya. Oh, terima kasih. Jadi apa yang sudah dipaparkan Pak Adi ini bikin kita jadi nambah wawasan ya Pak ya. Saya pernah waktu ke hotel itu ada hair dryer gitu Pak, kan cewek biasanya. Ada hair dryer, habis itu tiba-tiba habis dipakai mati. Kelebihan beban. Nah iya, kelamaan makainya sampai panas. Kalau kita sebagai orang lemah langsung marah-marah, ya opo kok mati dan sebagainya. Ternyata itu bagian dari manajemen yang sudah direncanakan oleh pihak properti manajemen. Sudah disiapkan itu seperti itu. Jadi sekarang nanti cek enggak katrok-katrok nemen ya dari hasil kuliah tamu hari ini, ternyata kalau nanti ke hotel, oh ternyata udah di maintain. Sama kayak Pak Adi tadi, paparannya langsung tuh dieksekusi. Ini kok nggak ada sprinklernya kayak gitu. Nanti kalau ke gedung baru Pak Unik juga lagi bangun gedung kan, itu insya Allah sudah ada bagian-bagian dari K3 dan juga manajemen kebakarannya. Seperti itu. Itu teman-teman jadi semakin semangat nggak sih? Apa? Oh iya, lupa. Oke Mas. Oke. Karena ini banyak pertanyaan ya, jadi saya urut dari satu-satu. Nanti kalau misalnya saya lupa tadi yang ditanyakan apa, tolong di reminder ya Mas ya. Yang pertama masalah syarat titik APAR. Ya. Yang dari aturannya Damkar itu tiap berapa meter persegi itu harus ada minimal, kalau di tempat saya secara perencanaan itu tiap jarak kurang dari 10 meter. Itu minimal ada satu titik APAR. Kalau gedung saya tadi ke sini 30, ke sini sekitar 20 sekian, itu koridor saya siapkan 5 titik APAR. Jadi dari yang pojok juga tidak terlalu jauh, dari yang ujung juga sudah ada yang paling dekat. Itu masalah titik APAR. Dan itu selalu kita lampirkan di saat kita mengajukan perpanjangan izin rekomendasi Damkar. Ya. Terus yang kedua masalah pengecekan. Ya. Pengecekan itu ada 2 indikator. Indikatornya adalah pressure, kedua masalah kedaluarsa. Lah itu saya selalu menerapkan tiap 1 bulan sekali, security saya cek APAR tersebut.
Jadi kalau dalam properti manajemen itu ada namanya sistem Armano. Armano itu kalau bahasa paling gampang di lapangan itu jam kelilingnya security. Jam keliling. Kita bisa mengetahui security kita keliling atau tidak itu dari titik Armano. Titik Armano itu kita pasang tiap lantai ada 2, Pak. Dia cek sudut sana sama sudut sini. Itu terintegrasi sama sistem. Jadi dia di saat keliling, jam kelilingnya dia, misalnya dia nggak keliling atau tidur misalnya, itu langsung kelihatan. Kamu jam ini nggak keliling karena Armanonya kamu nggak ngetap. Itu harus di tap, nggak boleh di remote dari HP. Dia harus jalan. Termasuk Armano di tangga darurat. Kalau sampai pernah lihat gedung ada titik kayak lensa tes mata itu yang nempel di gedung, itu namanya titik Armano. Itu untuk indikator security saya ini keliling apa tidak. Dan pengetesan APAR itu ada 2 indikator, yaitu tadi masalah kedaluarsa sama tekanan. Tekanan itu ada di pressure gauge APAR. Kalau itu sudah low ke merah, berarti tekanannya sudah tidak ada. Artinya APAR itu kosong. Nah, masa kedaluarsa pressure tetap di hijau, masa kedaluarsa bisa dilihat di nameplate. Nah, kalau masa kedaluarsanya sudah habis, ya harus dilepas dan diganti, direfill. Kalau itu powder direfill. Terus ketiga tadi apa? Hidran. Hidran itu penggunanya itu kalau di tempat saya di IRT itu wajib dari tim security, Pak. Tim security. Lah, yang bertanggung jawab menjaga pressure hidran ini tetap normal itu baru tim engineering saya. Jadi di saat tadi ada fire fighting 2 kan, berarti fire fighting 2 di saat APAR ini tidak bisa memadamkan api, security yang cek lokasi harus panggil bantuan. Lah security yang naik ke atas, apakah harus kosongan? Kan enggak, harus pakai APD. APD itu baju anti api itu, termasuk helmnya juga, dia harus sudah naik ke atas, baru dia jadi garda terdepan untuk menggelar hidran. Nah, orang yang pengecekan pertama tadi, dia ya bertugas buka valve di hidran tersebut. Nah, apakah buka valve ini langsung kita buka full? No, kita buka secara bertahap. Karena apa? Kalau kita langsung full, itu tekanan orang pegang hidran itu bisa ngobek langsung. Itu yang harus difahami. Makanya dalam property management itu 1 tahun 2 kali itu ada namanya training fire drill. Posisi menghadap kita pun kita atur. Kalau kita sudah ngomong hidran pilar di apa namanya di luar ruangan, itu di ujung nozzle-nya itu harus ada 2 orang, Pak. Posisi menghadapnya juga nggak ngawur. Nah, yang poin terakhir itu tadi apa? Setelah hidran. Pengecekan apa itu? Yang mengganti itu dari manajemen, Mas. Jadi dalam building management tadi yang saya jelaskan itu ada struktural, tenancy, sama GE. GE itu general affair ya. Dia mencakup pekerjaannya sebagai storekeeper, purchasing. Nah, data-data yang dipakai acuan itu dari datanya security dalam pengecekan tiap bulan. Kalau bulan ini ada berapa APAR yang harus diganti karena expired atau pressure-nya turun, baru data ini dilaporkan, APAR yang sudah dicek itu ditarik ke bawah, maksudnya dilepas, kita sampaikan ke GE. Nanti GE yang ngurus untuk isi ulangnya atau pengadaan barunya. Seperti itu. Gimana dari yang ditanyakan lagi? Oke. Ada satu pertanyaan dari yang online, ternyata tadi sudah saya bacakan, ternyata kurang puas nih Pak, pengen berinteraksi langsung. Yang mana itu? Yang online yang tentang resiko utama yang dihadapi dalam manajemen gedung. Bisa disambungkan dari yang online? Bisa ya, dari Mas Joko. Ini. Halo Mas Joko. Ya, halo Bu. Oke. Silakan Mas Joko disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Twiri. Pak Adi, saya tadi kan ada pertanyaan 2 ya sebenarnya. Yang pertama itu kan terkait resiko utama untuk manajemen gedung. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan beberapa. Nah, untuk yang kedua ini, pertanyaan saya mengenai konsep untuk gedung itu sendiri. Apakah kita itu
sebelum membuat konsep gedung itu wajib untuk menyediakan area terbuka hijau ya Pak. Terima kasih Pak. Maaf Mas Joko, bisa diulangi lagi, tadi terputus soalnya. Baik, untuk menentukan konsep awal kita membangun sebuah gedung, apakah kita itu wajib untuk menyediakan area terbuka hijau? Oke, saya bantu jawab Pak Joko. Jadi untuk penentuan konsep bangunan gedung, memang area terbuka hijau itu wajib disediakan Pak. Kalau ngomong area terbuka hijau, kita masuknya di izin set plan. Izin set plan itu persentasenya harus dibagi 70-30 rata-rata di Surabaya ya. Jadi 70 itu bangunan fisik, di mana bangunan sales area, 30%-nya ini bersifat public space, area umum. Jadi area umum itu salah satunya contoh perhitungannya untuk fasilitas toilet, musola, taman, dan landscape. Itu munculnya di perizinan set plan. Jadi luasannya area publik itu persentase dari luas keseluruhan itu 30%. Untuk bangunan fisiknya atau bangunan yang bersifat sales area itu minimal 70% Pak. Gitu. Ketahuannya adalah di saat kita mengajukan izin set plan. Seperti itu Pak. Oke, cukup jelas ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi memang Sudah Bu, sudah jelas Bu. Jadi memang perencanaan dari adanya ruang terbuka hijau bagian dari konsep pemerintah juga ya Pak untuk mendukung green building. Yeah. Kita dari Fakultas Teknik pun juga konsepnya ke situ. Kita juga dosen-dosen juga diwajibkan untuk ayo kita kaji nih tentang konsep sustainable dan juga green building seperti itu. Yeah. Gitu. Itu dari online dan juga offline cukup ya. Meskipun masih banyak yang ditanyakan, ternyata kita sudah stay di sini 2,5 jam, nggak kerasa banget. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan. Saya pun juga sebenarnya masih banyak bertanya Pak juga. Nanti kita bisa lanjut di lain sesi aja. Itu materi yang kita diskusikan dan juga kita bahas hari ini. Saya rasa benar-benar cukup istimewa dan juga menambah wawasan dari teman-teman. Bukan hanya pada properti manajemen, bukan hanya pada manajemen konstruksi, tapi ternyata Pak Adi mengulas banyak hal tentang apa sih sebenarnya yang ada di bagian dari properti manajemen ini. Semoga dari apa yang sudah disampaikan Pak Adi ini bisa menjadi wawasan teman-teman mahasiswa dan juga semakin ready untuk nantinya bikin penelitian dan tugas akhir Pak. Saya rasa nggak ada alasan lagi, saya nggak tahu Bu, kayak gitu nggak ada sih sebenarnya. Karena banyak item yang sebenarnya bisa diamati ya kan, bagaimana sih efektivitas dari perencanaan tangga darurat, bagaimana sih efektivitas dari perencanaan geometri dan sebagainya. Itu dari Pak Adi dan juga dari saya hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.